Kembali lagi di Metro Jambi News bersama saya Vidya Wahyuni. Persidangan perkara korupsi proyek penerangan jalan umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci kembali dilanjutkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jambi pada Selasa 3 Februari 2026 setelah sehari sebelumnya sempat ditunda. Sidang dengan agenda saksi mahkota atau saling bersaksi antar terdakwa mengungkap sejumlah fakta baru terkait pembagian fee proyek PJU. Dalam persidangan tersebut, jaksa memaparkan adanya aliran fee proyek dengan persentase tertentu yang disebut tidak hanya mengarah ke rekanan dan anggota DPRD, tetapi juga ke Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Kerinci. Jaksa Penuntut Umum Yogi Purnomo mengatakan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan akan menjadi bagian dari pertimbangan dalam tuntutan jaksa. Dalam persidangan terungkap adanya aliran fee proyek kepada Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci. Berdasarkan keterangan terdakwa Nel Edwin, fee tersebut berasal dari paket pengerjaan proyek PJU. Selain itu, persidangan juga mengungkap praktik saling pinjam perusahaan atau pinjam bendera oleh para terdakwa dari pihak rekanan dalam pengerjaan proyek PJU. Para terdakwa yang sebelumnya tidak mengakui perbuatannya, akhirnya mengaku di hadapan majelis hakim. Terdakwa Reki Eka Victoni dan Elvi sebelumnya mereka tidak mau mengakui perbuatan mereka, namun dalam sidang tadi mereka telah mengakui. Para terdakwa mengaku mengerjakan paket PJU sebanyak 12 titik dengan pembagian masing-masing 6 titik. Proyek tersebut dikerjakan menggunakan perusahaan milik Jeffran dan juga Gunawan. Para terdakwa ini mengaku mengerjakan paket PJU sebanyak 12 titik, masing-masing mendapatkan 6 titik. Kedua terdakwa ini yang mana mereka menggunakan perusahaan milik Jeffran dan Gunawan. Dalam perkara ini terdapat 10 terdakwa yang telah menyerahkan uang pengganti kepada negara dengan total 1,4 miliar rupiah. Jaksa juga menyebut adanya pengakuan terkait aliran dana kepada anggota dewan melalui perantara. Sementara itu terkait peran pejabat pengadaan, jaksa menyampaikan bahwa berdasarkan keterangan di persidangan, tidak dilakukan review terhadap DPA yang dikirimkan oleh pihak terkait. Jaksa menjelaskan bahwa pihaknya mengusulkan jadwal sidang tuntutan sekitar 3 pekan ke depan guna menyelesaikan penyusunan tuntutan terhadap para terdakwa. Pertama, ya kan, dalam proses penerapan PJU ini, ya kan, menurut dari Nel Edwin nih, bahwa ada 2 paket itu fee-nya untuk Sekwan Kabupaten Kerinci, atas nama Jondri Ali kan itu. Yang kedua, mereka ini kan saling minjam perusahaan. Nah itu saling perusahaan, misalnya terdakwa si Jeffron aja minjam perusahaan si Gunawan, ada juga minjam perusahaan Amri Nurman dan sebagainya. Dan juga rupanya mereka ini juga saling dipinjam perusahaannya, ya. Jadi mereka ini saling pinjam bendera lah antara 5 perusahaan ini. Kemudian untuk terdakwa Reki, Eka Victoni dan Helpi, yang mana pada proses penyidikan mereka tidak mengakui perbuatannya, namun dalam proses persidangan tadi mereka telah mengakui perbuatannya. Kalau memang mereka yang mengerjakan ada totalnya itu 12 ruas jalan, ya 12 ruas jalan itu. Yang mana mereka bagi 66 nih, Reki Victoni 6, Helpi 6. Nah, yang mana mereka itu meminjam perusahaan milik terdakwa Jeffron, milik terdakwa Gunawan, dan milik terdakwa dari Amri Nurman. Nah, dari ke 10 dari tersangka terdakwa ini, mereka juga sudah ada melakukan proses penitipan uang pengganti, ya, dengan total itu ada 1,4 miliar. Dan mereka tadi juga mengakui ada aliran terkait ke anggota dewan juga kan. Ada beberapa tadi anggota dewan yang mereka mengakui bahwa mereka ada memberikan uang kepada anggota dewan terkait fee dari proyek ini. Namun mereka juga rupanya menggunakan perantara melalui staf dan sebagainya. Nah itu nanti kita lihat bagaimana. Yang pertama kami tunda 3 minggu, yang mana kami dalam rangka menyusun surat tuntutan ke 10 itu. Dan juga nanti setelah itu kan ada rangkaiannya sampai dengan putusan majelis hakim nanti ya. Bang, untuk Sekwan tadi sendiri berapa Bang menurut korban yang terima? Nah kalau menurut korban itu menurut terdakwa ya, terdakwa. Maksudnya menurut terdakwa itu sama 15%, fee-nya 15% dari 2 ruas jalan itu. Yang itu mereka melalui Nel Edwin.
Nah, kalau pengakuan dari Aldwin tadi sudah beliau berikan itu. Kemudian untuk pejabat pengadaan yang mana itu tadi kan berdasarkan keterangan beliau memang pada saat itu beliau tidak melakukan review terkait DPA ini, hanya berdasarkan dari RUP yang dikirimkan oleh terdakwa Heri Cipta dan Aldwin dan sebagainya itu. Kenapa tetap dia lakukan padahal dia sudah mengetahui bahwa kegiatan ini tender dengan alasan katanya kalau dia tidak laksanakan takut realisasi anggaran dia ya di sub ini itu tidak jalan, padahal itu kan bukan kewenangan dia kan, maksudnya masalah realisasi atau tidak realisasi. Oke. Perkara korupsi proyek PJU Kerinci ini diketahui menimbulkan kerugian negara sebesar 2,7 miliar rupiah. Jaksa menegaskan bahwa seluruh fakta persidangan termasuk pengakuan terkait fee 15% akan diuji dan dibuktikan dalam tahapan persidangan selanjutnya. Nantikan kabar terupdate lainnya di Metro Jambi News.